Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 kawan. Game keempat, hari keempat sebelum hari jeda. Jadi 4 game selesai, hari jeda, kemudian disusul 3 game lagi kawan, kemudian hari jeda lagi dan seterusnya kawan. Nah, untuk kandidat pria sebelum hari jeda game keempat ini ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Iyane Puniaji kawan, yang kembali memetik kemenangan kali ini mengalahkan Vidit Santos Gujrati. Vidit 2 kali kalah berturut-turut, kemarin dikalahkan oleh Pragnananda, padahal pada game kedua cukup meyakinkan kawan, menghajar Nakamura, sangat cepat kolaps Nakamura, dengan langkah-langkah kesalahan Nakamura sanggup dihukum oleh Vidit kawan. Vidit meluncurkan gajah, ambil pion H3 dan seterusnya, tidak mampu direspon oleh Nakamura. Tapi sayangnya game ketiga kalah oleh Pragnananda Vidit dan kali ini dikalahkan oleh Iyane Puniaji. Tentu saja dengan kemenangan ini kawan, Iyane Pun sekarang memimpin turnamen kawan. Dengan perolehan 3 poin, hasil 2 kali kemenangan dan 2 kali remis Iyane Puniaji. Kalau begini terus kawan, Iyane Puniaji ini berpeluang besar untuk rematch menghadapi Ding Liren. Sebetulnya admin menjagokan Fabiano Caruana kawan. Fabiano Caruana, Iyane Pun merupakan pemain matang di kandidat turnamen ini ketimbang pemain-pemain yang lain kawan. Karena Fabiano Caruana pernah menantang Magnus Carlsen di kejuaraan dunia, begitu juga dengan Iyane Puniaji, 2 kali bermain di kejuaraan dunia, 2 kali gagal pula. Dan harapannya bisa menang kandidat tahun ini dan kembali rematch menghadapi Ding Liren. Kita tunggu saja kawan. Sedangkan untuk woman kandidatnya ada satu partai juga yang berakhir menang kalah. Partainya Nurigul Salimova. Saya lebih suka membacanya Nurigul kawan, karena lidah admin lebih gampang membaca Nurigul ketimbang Nurgyul. Ada yang protes kawan-kawan di kolom komentar. Nah, untuk klasemen di kandidat woman ini kita lihat kawan. Tang Zhongyi masih memimpin turnamen dengan 3,5 poin, diikuti Alexandra Goryakina. Dan selanjutnya kita langsung ke papan permainan kawan. Dari permainan Iyane Puniaji terlebih dahulu sebelum nanti sore kita akan ulas woman kandidatnya melawan Vidit Santos Gujrati. Langsung saja dengan ide permainan Ruy Lopez, Berlin defense dipilih oleh Vidit, kuda F6. Pertahanan yang sama dipilih oleh Vidit saat menghadapi Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura pada game kedua bermain dengan pion D3 kawan. Tapi Iyane Pun memilih rokade, masuk ke permainan terbuka kawan, dan menawarkan permainan endgame lebih cepat yang kebanyakan menghasilkan permainan remis. Tapi sekali lagi kawan, Iyane Pun ini merupakan pemain Ruy Lopez saat ini yang bagus kawan. Dia pasti tahu betul jalur-jalur permainan endgame di permainan rokade ini. Kuda caplok pion E4, pion D4 masuk ke permainan Berlin Waltz dipilih oleh Iyane Puniaji. Dia tahu betul kawan permainan ini kawan, tidak memilih jalur benteng E1 tapi langsung masuk ke permainan Berlin Waltz, Berlin Endgame. Kuda D6, gajah caplok, kuda C6, pion D ambil balik gajah C6, pion pukul pion E5, kuda F5, pertukaran menteri, ambil balik. Nah, disinilah kawan keputusan penting bagi kalian di permainan Berlin Waltz atau Berlin Endgame. Kalau di database yang ada, langkah utamanya adalah kuda C3 kawan. Sebanyak 3.500-an game di databasenya chess.com. Pilihan keduanya adalah dengan pion H3 sebanyak 750-an game. Ini untuk memanfaatkan pion mayoritas kalian di sisi raja menghadapi 3 pion hitam di sisi raja. Adapun benteng keluar ke D1 kawan, melakukan skak, ini pilihan ketiga sebanyak 600-an game. Raja bergeser ke sini, kalian ikuti kuda C3. Iyane Pun memilih jalur utamanya kuda C3. Nah, raja kebanyakan langsung digeser ke petak E8 kawan, pion H3, pion H5, jalurnya seperti itu. Tapi gajah D7, pilihan dari Vidit kawan. Ini untuk menghalangi kalau ada skak di lajur D, raja ini juga siap bergeser kawan. Idenya pion B6, berikan ruang, benteng siap dikeluarkan juga. Pion H3, pion H6, pion G4, kuda mundur ke E7, kuda H2, jelas pion F ini siap dimainkan, dihadang dengan pion G5, pion F4 tetap dimainkan oleh Iyane Pun, pion pukul, ambil balik dengan gajah, gajah E6 kawan, dibuka kembali oleh Vidit. Jalur D ini kawan, bisa kalian melakukan skak, tapi tak perlu terburu-buru.
Kuda F3 aktifkan kembali perwira untuk kembali ke posisi yang bagus, terutama menuju pusat kawan. Karena petak pusat ini bagi para perwira sangat penting kawan. Kalian bisa cepat ke kanan ataupun ke kiri, ataupun ke atas ke bawah, baik kuda ataupun perwira-perwira yang lain. Jadi memang filosofi permainan catur, siapa yang kontrol pusat bagus, maka dia mempunyai kesempatan untuk memenangkan game. Oleh karena itu, kuda E4 pilihan dari Yani Punyaci. Untuk akselerasi ke petak C5 kah, ataupun ke petak F6 nanti. Ada pion B6, kontrol petak C5, juga berikan ruang bagi raja kawan nanti. Di sini kuda F3, pion C5, kontrol petak D4 dari akselerasi kuda yang ingin ancam gajah terang mungkin. Kemudian kuda F6, di sini ada raja bergeser ke J8, persiapan naik, benteng siap keluar kawan. Raja putih juga naik ke G2, raja B7, dan benteng siap dikeluarkan. Kalian mungkin mau hadang, pakailah benteng F, terutama benteng F kawan. Kalau benteng ini kan digunakan untuk menjaga pion dari ancaman gajah. Jadi benteng F ini merupakan langkah yang logis untuk kuasai lajur D yang terbuka penuh. Tapi memilih raja naik ke G3, pion A5 sekarang. Ya, kalau benteng ini dikeluarkan, ini juga langkah yang bagus kawan untuk mendapat lajur D yang sudah terbuka penuh. Pion A5 terlebih dahulu, pion A3, kemudian ada pion A4. Di sini ada benteng A D1. Kuasai lajur D terbuka penuh kawan. Kuda C6 untuk berikan tempat bagi gajah, mungkin koneksikan dua benteng di langkah berikutnya. Siap-siap juga untuk nanti kalau ada kesempatan lompat ke petak D4. Oleh karena itu dihadang dengan pion C3 oleh Yani Punyaci. Gajah E7 untuk tekan kuda dan koneksikan dua bentengnya kawan. Persiapan juga salah satu benteng juga digeser ke pusat ke lajur D menantang pertukaran. Kuda ke H4, pion H5, pion G5, tantangan ditolak kawan. Dorong saja terus pion nanti agar salah satu pion ini bisa bebas. Apakah pion di lajur E, apakah di lajur G kawan. Kemudian benteng A5. Nah, inilah kawan tanda tanya bagi admin pada Vidit. Memang terlihat ide dari Vidit dengan benteng kuda menyerang pion ini, pion C4 siap didorong. Tapi secara keseluruhan bermain benteng diangkat dalam permainan Berlin Defense kawan dengan kuda F6. Saya rasa benteng diangkat kurang cocok kawan. Walaupun kita juga melihat engine dengan langkah benteng D8 salah satu opsi yang bagus juga untuk mengimbangi benteng putih kawan. Memang harapan dengan bermain kuda F6 di Berlin Defense kawan dari Ruy Lopez, kita ya sementara mencoba untuk menahan gemburan-gemburan putih kawan. Berharap remis yang akan kita dapat. Tapi Vidit rasanya ingin menang kawan setelah kalah dari Pragnananda. Dia mencoba akselerasi bentengnya naik ke petak A5 untuk menyerang pion ini kah, ataupun juga digeser nanti ke lajur B menekan pion lemah kawan. Kita lihat saja apa kelanjutan ide dari Vidit. Tapi saya sendiri tidak menyukai langkah benteng diangkat naik ke petak A5 ini. Benteng D ke E1, perkuat posisi pionnya kawan sebelum pion ini didorong. Masih pion didorong ini merupakan langkah terkuat versi engine. Nanti dengan benteng ini mungkin ke petak F2 atau benteng ke E2 kawan. Ataupun juga bermain dengan langkah manuver kuda ke F3 untuk perkuat posisi pion ini ke depan. Lanjut kawan, di sini ada benteng B5, ternyata ingin menekan pion yang di sini. Gajah C1, benteng F2 yang terkuat untuk pertahankan baris kedua. Tapi memilih dengan gajah C1. Nah, pion C4 masih pilihan terkuatnya kawan untuk menyerang pion yang di sini. Mungkin di sini ada pion didorong maju, pion pukul, ambil balik oleh kuda ancam benteng. Benteng bergeser ke D8. Nah, berlanjut dengan pion H4 terlebih dahulu untuk menghindari serangan di sini kawan. Pion bisa jatuh. Atau jika kalian tadi backup dengan kuda F3 ini kawan, tapi disarankan dengan pion G6, maka pion H4 skak terlebih dahulu, raja ke G2, dan benteng D8 akan dilanjutkan oleh hitam. Dengan variasi ini kawan, setelah pion C4 kuda mundur ke F3 kawan. Nah, memberikan keunggulan bagi hitam kawan. Tapi Vidit tidak melanjutkan rencana dengan pion C4-nya. Dia bermain dengan langkah benteng B3. Apa yang dilakukan dengan benteng ini? Coba lihat kawan, posisinya ini terkurung oleh pion putih ataupun pionnya sendiri.
Jadi untuk mengaktifkan benteng kembali butuh tempo yang banyak. Apakah pion ini didorong lagi, turun lagi benteng? Hanya 2 peta ini saja yang untuk pergerakan benteng, menghabiskan tempo benteng di sini. Pion G6, pion pukul, ambil balik oleh kuda. Benteng D8 atau pion melakukan skak terlebih dahulu setelah raja bergeser, baru benteng bergeser. Tapi langsung tadi kawan kita lihat benteng digeser ke peta D8. Kuda caplok gajah, ambil balik oleh kuda. Kuda caplok pion H5, benteng D3 skak. Blokade oleh benteng, benteng pukul benteng. Gajah ambil pion H3, pion E6 sekarang. Coba lihat kawan, pertukaran pertempuran menghasilkan pion bebas di lajur E. Pion hitam bertumpuk dan benteng, satu-satunya perwira mayor yang dipunyai oleh hitam, dia terjebak oleh kumpulan pion putih atau kumpulan pionnya sendiri kawan. Hanya ada 2 peta yang bisa dia duduki dan butuh tempo yang banyak untuk keluarkan benteng ini kembali. Jelas putih lebih baik. Pion B5, gajah G5, kuda lari ke D5, pion dorong kawan segera promosi dihadang dengan gajah D7. Ada benteng D1 atau benteng diangkat langsung ke peta E5 juga kuat. Tapi benteng ke D1, raja ke C6. Gajah ke E8, menyerang kuda, temponya skak, tidak memberikan kesempatan benteng untuk ambil kuda kawan. Yang terkuat. Atau gajah ke C6. Tapi dengan raja naik ke peta C6 untuk mempercepat akselerasi rajanya menuju pusat. Di sini raja ke E4 tekan kuda. Gajah E8, kesalahan kembali, kuda dicaplok oleh benteng. Yang terkuat, kuda ini caplok pion kawan. Sama-sama kehilangan perwira, tapi dia mendapatkan pion. Gajah E8, pertukaran kuda terjadi, tapi hati-hati, ada pion yang bebas kawan. Gajah C1 terlebih dahulu pertahankan posisi pionnya agar benteng ini tidak bisa ngapa-ngapain kawan. Gajah G6 skak, raja maju, pion B4. Raja ke F6, serang gajah, tinggalkan benteng. Gajah mundur, kalau diambil benteng, maka gajah diambil oleh raja. Kalian tidak bisa mengejar pion ini, pion promosi di langkah berikutnya. Gajah E8, benteng D8. Pion B pukul pion A3. Pion B pukul pion A3 terlebih dahulu. Atau benteng ambil gajah ini juga tetap menang kawan. Kalau pion ini maju untuk promosi, nah benteng kalian geser. Terserah kalian mau pion pukul pion ataupun pion langsung didorong, benteng bergeser, hitam promosi, putih juga promosi. Cuma putih lebih cepat karena temponya skak kawan. 4 langkah berikutnya, skak mat. Pion B pukul pion A3, pilihan Yanepo. Gajah D7, raja F7, dan Vidit menyerah di langkah ke-44. Karena jika dilanjutkan dengan benteng ambil pion C3, maka benteng ambil gajah kawan. Terserah kalian mau ambil langsung pion promosi skak, atau juga jika benteng melakukan skak di sini, raja bergeser ke peta E8, menjaga benteng, masih punya gajah kawan, dan raja juga ada kesempatan digeser, pion promosi, tetap putih menang. Tak perlu saya lanjutkan lagi, sampai di sini sudah cukup, kalian pasti mengerti. Oke, itulah kawan, game kemenangan kedua Yanepo Niaji. Kali ini korbannya adalah Vidit Santos Gujarati. Dan sementara sampai babak keempat sebelum hari jeda, Yanepo memimpin turnamen. Jika di babak-babak berikutnya tetap mendapatkan hasil yang positif, remiskah, menang kembalikah, saya rasa Yanepo akan menjadi lawan berikutnya atau rematch menghadapi Ding Liren. Kita tunggu saja. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.